Shalom sahabat pemenang. Yesus memaparkan keberadaan manusia di dalam sebuah perumpamaan seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai. Gambaran sifat manusia pada dasarnya adalah seperti orang Farisi yang merasa diri benar, unggul, dan sempurna. Bagaimana kebenaran seorang Farisi? Mereka merasa kedudukannya lebih tinggi daripada golongan manapun. Mereka merasa diri lebih benar ketimbang orang lain karena berpuasa 2 kali dalam seminggu. Karena memberikan semua persepuluhan dari semua penghasilan. Mereka merasa memiliki reputasi yang baik di tengah masyarakat karena telah menjalankan tuntutan-tuntutan agamawi. Pada dasarnya setiap orang merasa diri benar. Mengapa demikian? Karena kebenarannya diukur dengan keberadaan orang lain. Pada saat seseorang merasa dirinya lebih baik atau lebih benar ketimbang orang lain hanya oleh karena prestasi, lebih banyak melakukan hal-hal rohani, lebih banyak berdoa, lebih banyak tahu tentang firman, lebih banyak pengalaman dan lain-lain, maka sebenarnya dia sudah masuk dalam perangkap roh kefarisian yang merasa diri lebih benar ketimbang si pemungut cukai. Untuk mengukur kebenaran seseorang, standarisasinya adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa membuat kesimpulan sendiri bahwa kita benar hanya oleh karena melakukan banyak hal. Allah mau kita mengakui keberadaan kita sebagai pribadi yang tidak ada apa-apanya, sebagai manusia yang rentan dengan pelanggaran dan kekurangan. Allah tidak membutuhkan pengakuan tentang siapa kita di hadapan manusia, apa prestasi dan keberhasilan kita, tetapi Allah mau kita mengakui siapa kita yang sesungguhnya dan membuka diri selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Allah mau kita seperti pemungut cukai yang tidak membeberkan kebenarannya, tetapi mengakui bahwa dia berdosa dan butuh belas kasihan dari Tuhan. Siapakah pemungut cukai yang sebenarnya? Dia adalah pengumpul pajak untuk pemerintah Romawi. Biasanya mereka serakah dan tidak jujur. Mereka sangat dibenci. Dan Alkitab mencatat mereka diidentikan orang berdosa. Tetapi ketika mereka bertemu Yesus, mereka sadar siapa mereka. Mereka mengakui bahwa mereka orang berdosa dan membutuhkan pengampunan. Kita melihat contoh yang lain yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, yaitu Paulus. Pertobatan Paulus adalah pertobatan yang memenuhi standar ilahi. Dia mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang paling berdosa di antara manusia yang lain, bukan sebagai pribadi yang lebih benar, unggul, dan sempurna di antara para rasul yang lain, sekalipun ia memiliki segudang pengetahuan dan prestasi yang bisa dibanggakannya. Sikap kerendahan hati Paulus menjadi dasar keberhasilan pelayanan maupun dalam kehidupannya. George Washington yang pada akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat, suatu kali dia berjalan pagi dengan seorang bawahannya. Di tengah jalan seorang budak menyapanya dengan, "Selamat pagi, Jenderal." Melihat itu George Washington membuka topinya dan kemudian dengan badan sedikit membungkuk dia menjawab, "Selamat pagi juga. Saya harap hari Anda menyenangkan." Bawahannya kemudian bertanya, "Mengapa melakukan itu kepada seorang budak?" Sang jenderal kemudian menjawab, "Saya tidak akan membiarkan dia lebih rendah hati daripada saya sendiri." Ini adalah kebenaran Allah. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Sahabat pemenang, milikilah kerendahan hati agar kita ditinggikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.